Istri CEO saya bab 1071-1080. Kau bodoh, apa kau mencoba bunuh diri? Sambil melengkungkan bibirnya, anak anjing hitam mengumpat pada King Feng Li. Ya, anak anjing hitam memang senang bertengkar dengan Li King Feng, tetapi ia tidak ingin melihatnya mati begitu cepat. Namun, melompat ke laut untuk mengejarnya bukanlah pilihan, karena ia tidak bisa berenang. Anak anjing hitam tidak bisa berenang, tetapi dia tahu siapa yang bisa berenang. Maka berjalanlah ia ke arah peri bunga dan menepuk-nepuk tubuhnya dengan kaki belakangnya, sehingga seketika itu pula ia tersadar dari lamunan. Hei, apa-apaan kau? Peri bunga mengerutkan keningnya dengan kesal. Peri bunga adalah seorang wanita cantik, dan dia sama sekali tidak menyukai anak anjing hitam karena dia vulgar dan sombong. Anak anjing hitam menjawab, King Feng Li terpesona oleh perempuan jelek itu. Dia baru saja terjun ke laut dan mati, jadi kamu harus menyelamatkannya. Pelacur jelek itu, tanya peri bunga dengan ekspresi bingung di wajah menawannya. Wanita itu bukan orang baik, pikir peri bunga, tapi dia memang cantik. Kenapa si anak anjing hitam memanggilnya jalan jelek? Indra kecantikannya jelas-jelas kurang. Peri bunga melirik anak anjing hitam sebelum melompat ke laut untuk menyelamatkan King Feng Li. Di sana, jauh di dalam lautan, King Feng Li berada dalam masalah besar, seluruh tubuhnya terjerat oleh rambut panjang wanita cantik itu. Rambutnya seharusnya hanya sepanjang 1 meter, tetapi entah bagaimana rambutnya memanjang dan melilit tubuh King Feng Li. Wanita itu tak lagi cantik, wajahnya keji dan mengerikan, 4 taring tajam mencuat dari mulutnya. Dengan wajah pucat pasi dan kuku setajam pisau, tatapannya dipenuhi hasrat membunuh. Ingin memakan King Feng Li, wanita cantik itu membuka mulutnya dan menggigit lehernya. Setelah melompat ke laut, wajah peri bunga menjadi pucat saat melihat apa yang terjadi. Itu zombie laut, benar-benar zombie laut. Menurut legenda, ketika para kultivator kuat mati di lautan tanpa sengaja, sisa-sisa kesedihan dan dendam akan keluar dari tubuh mereka. Mereka akan membunuh semua wanita cantik yang lewat, merobek kulit mereka, dan menempelkannya pada diri mereka sendiri. Kemudian, para zombie laut akan menggunakan penampilan dan suara mereka yang indah untuk memikat manusia ke lautan agar mereka bisa memakannya. Semakin banyak manusia yang mereka makan, semakin kuat mereka jadinya. Tak lama kemudian, para zombie laut mengembangkan pikirannya sendiri. Telapak teratai, gumam peri bunga lirih. Esensi vital dalam tubuhnya membentuk telapak tangan berbentuk teratai, melesat ke arah wanita cantik itu. Merasakan kekuatan peri bunga, mata wanita cantik itu menjadi sedingin es, dan ia berhenti menyerang Li King Feng. Berbalik, ia menghantamkan telapak tangannya ke arah peri bunga. Ledakan. Telapak tangan mereka beradu, menciptakan ledakan dahsyat di lautan. Air mulai berguncang seolah-olah sebuah bom meledak, meledakkan segalanya. Telapak teratai peri bunga sangat kuat, tetapi karena mereka berada di lautan, dia hanya dapat melepaskan setengah kekuatannya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan wanita itu, tetapi dia dapat menghentikannya dari menyakiti King Feng Li. Ekspresi wanita cantik itu berubah menjadi khawatir. Peri bunga ternyata lebih kuat dari yang ia duga, dan ia tahu ia tak bisa melakukan ini sendirian. Dia mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga, seperti suara zombie, dan menggema di seluruh lautan. Wuss! Mendengar suara yang melengking itu, 10 zombie laut dari jauh segera muncul di hadapan wanita cantik itu. Wanita cantik itu mengarahkan jarinya ke peri bunga, memerintahkan mereka untuk menyerangnya. Karena tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya di lautan, peri bunga hanya bisa menghadapi 1 atau 2 zombie laut, bukan 10. Kau sungguh cantik. Aku akan membunuhmu, mengulitimu, dan memakaikannya padaku, kata salah satu zombie laut tinggi kepada peri bunga. 9 zombie laut lainnya ingin sekali merobek kulitnya dan memakainya sendiri. Dengan mata membara karena hasrat membunuh, 10 zombie laut itu menyerang peri bunga. Ia diserang berulang kali, dan terpaksa mundur. Tubuhnya bergoyang kesakitan. Li juga berada dalam bahaya besar, wanita cantik itu membuka mulutnya dan memamerkan taringnya sekali lagi, menggigit leher Li. Peri bunga berhasil menghentikannya, tetapi ia tidak lagi mampu menyelamatkan Li. Akan tetapi, gigi wanita cantik itu hampir patah saat dia menggigit tenggorokannya. King Feng Li telah mengolah tubuh api penyucian fana dan energi emas, tentu saja, tubuhnya sekeras batu. Taring wanita cantik itu gagal mencabik dagingnya, tetapi King Feng Li masih bisa merasakan nyeri halus di lehernya, yang membantunya mendapatkan kembali kesadarannya. Cahaya kembali ke mata Li Qingshan saat ia menatap wanita di depannya. Ia berseru kaget, astaga, kau benar-benar jelek. Aku yakin wajahmu tersangkut saat ibumu melahirkan. Dia mungkin seorang zombie laut, tapi dia tetaplah seorang wanita, dan semua wanita peduli dengan penampilan mereka. Ucapan Li King Feng benar-benar melukai perasaan dan egonya. Sambil menjerit marah, wanita cantik itu mencabut cakarnya, menargetkan jantung King Feng Li.
Sekali lagi, cakarnya sama sekali tidak mempan padanya. Bahkan tidak meninggalkan bekas. Hei, berhenti menggelitikku dengan cakarmu, kau makhluk yang buruk rupa dan lemah. Apa kau lemah karena kelaparan? Tanya Li Qingfeng sambil mencibir. Kepala wanita cantik itu dipenuhi amarah mendengar kata-katanya. Mulut pria ini sangat beracun, pikirnya dengan marah. Dia tidak akan menggunakan mulut atau cakarnya lagi, karena dia tahu itu tidak akan berhasil pada King Feng Li. Kali ini, ia akan menyerangnya dengan senjata terkuatnya, rambutnya. Begitu seseorang tersangkut di rambutnya, tak ada jalan keluar. Saat ia menjerit, rambutnya mulai tumbuh. Tebal dan kuat, rambutnya melilit erat di tubuh Li. King Feng Li langsung merasa tertekan dan kesulitan bernapas. Serangan rambut wanita ini sungguh mengesankan. Li King Feng tahu bahwa ia butuh waktu untuk melepaskan diri darinya. Bab 1072. Ular pemakan langit yang perkasa. Haha, kamu tidak menyangka itu akan terjadi, kan? Hari di mana kamu akan terjebak. Saat itu, Li King Feng mendengar ejekan. Li King Feng berbalik, terkejut melihat ular pemakan langit yang berbicara. Orang ini datang jauh-jauh ke dasar laut dengan begitu sembunyi-sembunyi, hanya untuk menyaksikan Li King Feng diikat oleh rambut seorang zombie laut yang genit. Sebenarnya, ular pemakan langit sama sekali tidak ingin terjun ke laut, tetapi sebagai binatang iblis berjenis ular dan perenang alami, ia ditendang ke laut oleh anak anjing hitam, yang mendesaknya untuk menyelamatkannya. Dengan enggan, ia pun terjun ke dasar laut untuk menyelamatkannya. Meskipun ular pemakan langit telah mengikuti King Feng Li dalam perjalanan ini, sebagai binatang iblis kuno yang kuat yang telah melintasi surga, ia tidak bersedia tunduk pada King Feng Li. Ular kecil, apa yang kau tertawakan? Kalau kau sekuat itu, ayo kita lihat kau keluar dari rambut zombie laut ini, tanya Li King Feng sambil mengerutkan kening. Sambil menggerakkan mulutnya, ular pemakan langit menjawab, aku bisa keluar, tapi untuk apa aku menolongmu? Omong kosong, kalau kau bisa, kau pasti sudah melakukannya. Teruslah membual, kata King Feng Li terus memprovokasi ular pemakan langit. Benar saja, provokasi itu berhasil. Ia membuat ular pemakan langit tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, tunggu saja. Aku tak terkalahkan di lautan. Su. Ular pemakan langit melontarkan pusaran air hitam yang dahsyat tepat ke jaring rambut hitam, dan memutusnya dalam sekejap. Serangan ular pemakan langit tidak terpengaruh sama sekali saat berada di lautan, sebaliknya, ia malah menjadi lebih kuat. Melihat rambutnya diiris oleh ular pemakan langit, zombie laut itu menjerit sambil berbalik untuk melarikan diri. Ia merasa dirinya bukan tandingan ular pemakan langit. Pada zaman dahulu kala, ular pemakan langit merupakan binatang iblis laut, penguasa lautan yang menguasai semua binatang iblis lainnya. Kau mau kemana? Seruan dingin dari King King kepada zombie laut itu sambil melepaskan diri dari ikatan rambutnya. Su. King Feng menggerakkan tubuhnya, dan langsung tiba di depan wanita genit itu. Ia mengeluarkan pedang api merah dan menebas dengan kuat ke depan. Kekuatan itu berubah menjadi kilatan api saat ia menebaskannya ke kepala zombie laut. Zombie laut itu sangat kuat tetapi, saat menghadapi King Feng Li, dia tidak memiliki kesempatan. Tiba-tiba, wajah King Feng berubah saat dia melihat dari sudut matanya bahwa peri bunga sedang dalam bahaya. Di dekatnya, peri bunga dikelilingi oleh 10 zombie laut yang terus-menerus menyerangnya. Pakaiannya robek, mengakibatkan sebagian besar kulit putih saljunya terekspos. Situasinya sangat mengerikan. Lili mulai berenang langsung menuju peri bunga sambil mengeluarkan inti iblis gurita. Ia mendapatkan pil ini saat membunuh Raja Gurita, dan pil ini memberinya kemampuan untuk menolak air, sehingga ia dapat berenang di lautan dengan mudah. Dalam sekejap mata, King Feng Li telah tiba untuk menyelamatkan peri bunga. Dengan tusukan ke depan, pedang api merahnya menusuk tepat ke jantung zombie laut, membunuhnya dalam sekejap. Berkat bantuan inti iblis gurita, kemampuan King Feng tidak melemah meski ia bertarung di lautan. Tak butuh waktu lama baginya untuk menghabisi semua zombie laut lainnya. Karena pertarungan yang panjang, energi peri bunga terkuras habis dan ia bahkan tidak mampu menopang dirinya sendiri untuk mengapung. Melihat itu, Li King Feng mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang ramping peri bunga. Pakaian peri bunga basah kuyup oleh air laut dan melekat erat di kulitnya, membuat bentuk tubuhnya yang anggun terekspos secara terbuka, payudaranya yang besar, kaki yang jenjang dan ramping, bokongnya yang indah dan menggerakkan, serta kakinya yang elok, semuanya luar biasa indahnya. Api nafsu membara di mata Li King Feng. Sambil memeluk peri bunga erat-erat, ia mulai mencium bibir merah cerahnya, dan tangannya juga dengan penuh gairah meraba-raba tubuhnya yang indah. Bibir peri bunga lembut dan manis. King Feng Li merasa sangat senang menciumnya. Li mencium peri bunga begitu lama hingga ia hampir kehabisan napas. Baru setelah itu ia melepaskannya dan membawanya ke kapal penumpang.
Dengan musnahnya zombie laut, kabut menghilang dan pandangan kembali jernih. Kapal penumpang kini dapat melanjutkan pelayaran menuju Kepulauan Pasifik. Perubahan cuaca di lautan begitu drastis dan konstan. Tak lama kemudian, gelombang badai menghantam permukaan air, yang beberapa saat sebelumnya terasa damai dan tenang. Riak-riak berbagai ukuran mulai terbentuk seiring ombak menghantam dengan dahsyat. Dengan setiap hantaman, ombak semakin membesar dan tinggi. Akhirnya, gelombang laut yang awalnya hanya beberapa meter tingginya menjadi 10 kali lipat. Wajar saja, ombak tinggi dan angin kencang tersebut menghantam kapal penumpang dengan keras. Saat kapal bergoyang hebat, air laut memercik ke geladak kapal. Langit telah menggelap, matahari tak terlihat. Lautan yang bergejolak gelap gulita, sementara suara-suara menderu mengerikan menggema di permukaan laut. Lily tidak kembali ke kamarnya. Ia malah berdiri di dek, mengamati ombak besar dengan ekspresi khawatir. "Kakak Lee, apakah ada yang aneh?" tanya peri bunga sambil bergabung dengan King Feng Li di dek. Lily mengangguk. Ia menduga bahwa gelombang itu bukan disebabkan oleh angin kencang, melainkan oleh monster yang tinggal di lautan ini. Oleh karena itu, Lily mengirimkan energi spiritualnya untuk mengamati sekeliling. Ia samar-samar dapat merasakan makhluk raksasa ini sedang menimbulkan badai dari dalam laut. Yang lebih penting, monster raksasa ini berenang menuju kapal penumpang dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, ia sudah muncul tepat di depan kapal. Saat semakin dekat, King Feng Li akhirnya dapat melihatnya dengan jelas. Itu adalah seekor paus besar, tubuhnya 2 kali lebih besar dari kapal penumpang. Mulut paus itu seukuran kapal saat dibuka. Dan sekarang terbuka lebar, siap menelan seluruh kapal. "Seekor binatang iblis paus, bagaimana mungkin?" seru King Feng Li tak percaya. Binatang paus ini adalah raksasa lautan, penguasa di puncak alam roh surgawi dengan kekuatan yang luar biasa. Li King Feng tidak berani lengah sedikit pun. Tinju neraka cekik. Geram Li King Feng sambil langsung melepaskan teknik ketiga dari tinju neraka cekik. Esensi vitalnya menyatu menjadi satu tinju raksasa, menjulang 50 meter ke udara, dan menghantam keras tepat di tengkorak monster paus itu. Binatang paus itu benar-benar berbeda. Menahan tinju neraka cekik milik Li Qingshan hanya sedikit menggores kulitnya, tubuhnya masih utuh. King Feng kagum dengan pertahanan paus raksasa ini yang luar biasa kuat. Jika itu adalah monster iblis lain, tinju neraka pencekiknya pasti sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan luka-luka di tubuhnya membuat paus raksasa itu semakin tersiksa. Ia meraung kesakitan dan berniat menghabisi manusia yang menghalangi jalannya. Gemuruh. Paus raksasa itu membuka mulutnya dan menyemburkan pilar air. Pilar air itu begitu kuat hingga terdengar suara dentuman sonik, dan ia melesat langsung menuju tubuh Lily. Lily tahu ia tidak bisa menghindar karena jika ia menghindar, kapalnya sendirilah yang akan terkena dampaknya. Tak perlu dikatakan lagi, kapalnya akan hancur dan tenggelam. Karena tak ada jalan keluar, satu-satunya solusi adalah menghadapinya. Li King Feng merentangkan tangan kanannya dan meninju tepat ke arah pusaran air esensi vital ini. Benturan itu berubah menjadi kekuatan energi yang dahsyat, dan pilar air itu pun lenyap. Bab 1073. Perjalanan kedua ke Pulau Pasifik. King Feng Li mematahkan pilar air esensi vital paus dan membawa kapal penumpang kembali ke tempat aman. Namun, Lily merasa tinjunya agak mati rasa. Ia tahu bahwa paus raksasa ini pasti telah berlatih teknik pemurnian tubuh, yang membuat tubuhnya sangat kuat. Di lautan, beberapa binatang iblis berlatih teknik pemurnian tubuh untuk meningkatkan fisik mereka. Praktisi biasa tidak dapat menembus pertahanan binatang iblis ini, jadi Li King Feng cukup kuat untuk melakukannya. Lily menyadari bahwa paus ini pasti memiliki kekuatan spiritual yang relatif lemah karena tubuhnya yang begitu kuat. Ia memutuskan untuk menyerang paus iblis ini dengan energi spiritual. Gelombang spiral bertepi ganda. Li King Feng melepaskan kekuatan spiritualnya, membentuk 2 gelombang spiritual spiral. Gelombang spiritual ini terbang menuju paus, memasuki kepalanya dan merobek kekuatan spiritualnya menjadi 2. Binatang iblis paus itu menjerit kesakitan. Meskipun tubuhnya kuat, kekuatan spiritualnya sangat lemah, sehingga ia terluka parah oleh serangan King Feng. Paus itu meronta-ronta di laut, menimbulkan gelombang dahsyat setinggi puluhan meter yang menghantam King Feng Li. King Feng Li menghunus pedang api merah dan menembakkan energi pedang tajam, menghalangi semua air. King Feng Li melangkah pelan di geladak dengan kaki kanannya, dan terbang di atas kepala paus, lalu melakukan gerakan pertama teknik pedang guntur api, kondensasi guntur api. Energi pedang itu mengembun menjadi semburan api merah dan kilat, menyambar kepala paus ini dan membunuhnya. Binatang iblis paus malang itu memiliki tubuh yang sangat kuat, tetapi terluka parah secara spiritual. Itulah sebabnya Li King Feng membunuhnya dengan satu tebasan.
Setelah membunuh paus itu, King Fengli membelah perutnya dan mengeluarkan inti iblis raksasa. Inti iblis ini sepenuhnya berwarna biru dan memancarkan energi yang kuat. Paus iblis adalah penguasa lautan, dan banyak binatang iblis lainnya telah menyerah padanya. Menggunakan inti iblisnya juga dapat menekan binatang iblis di lautan. Li Lili meletakkan inti iblis dari binatang iblis paus ini di bagian depan kapal. Inti iblis ini memancarkan energi yang sangat besar, membuat binatang iblis di lautan tak berani mendekat. Tanpa halangan dari binatang iblis, kapal penumpang melaju sangat cepat dan tiba di Pulau Pasifik dalam waktu 5 jam. Ini adalah kedua kalinya Li Lili datang ke Pulau Pasifik. Terakhir kali, ia mengikuti kompetisi bela diri kuno benua naga, di mana ia mengalahkan semua pesaing lainnya dan menjadi seniman bela diri nomor 1 di generasi muda. Kali ini berbeda. Lili datang ke Pulau Pasifik untuk menyelamatkan Raja Iblis Api dan Raja Iblis Kelelawar Ungu. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi mereka sekali lagi, tetapi suara notifikasi menunjukkan ponsel mereka mati dan tidak bisa menjawab panggilan. Li Qingfeng tidak berhasil menghubungi Raja Iblis Api, tetapi ia berhasil menghubungi Yoshiko Sato, putri tertua dari kepala keluarga klan ninja. Putri tersebut baru saja kembali ke Pulau Pasifik dan menjadi matriark klan ninja, salah satu dari 5 sekte seni bela diri kuno terbesar di Pulau Pasifik. Setelah menjawab panggilan King Feng Li, Yoshiko Sato mengesampingkan pekerjaannya dan menuju ke pelabuhan. Yoshiko Sato memiliki wajah yang mempesona dengan sentuhan daya pikat. Bulu matanya tipis, dan kulitnya sehalus giok putih. Ia mengenakan kimono, namun sosoknya yang ramping dan seksi tetap terpampang jelas. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Yoshiko Sato menjadi semakin cantik. "Tuan, Anda telah tiba di Pulau Pasifik," Yoshiko membungkuk dan bertanya dengan hormat. Li Qingfeng mengangguk dan bertanya, "Yoshiko, aku memintamu mencari Raja Iblis Api dan Raja Iblis Kelelawar Ungu. Apa kau mendapatkan sesuatu?" "Maaf, Tuan. Saya tidak punya informasi apapun tentang mereka." Yoshiko Sato menggelengkan kepalanya, dengan sedikit kesedihan di wajahnya yang memikat. Meskipun Yoshiko adalah anggota salah satu dari 5 sekte besar di Pulau Pasifik, yang memiliki pengaruh besar di negara itu, mereka masih belum dapat menemukan keberadaan kedua Raja Iblis tersebut. Hal itu hanya bisa berarti bahwa kekuatan yang menculik mereka lebih kuat daripada klan ninja. "Sepertinya aku harus menggunakan lencana penakluk." Li Lili mengeluarkan lencana itu dan meneteskan setetes darahnya. Kemudian, lokasi Raja Iblis Api dan Raja Iblis Kelelawar Ungu ditampilkan di lencana itu. Dengan lencana penakluk dan informasi milik Yoshiko, King Feng Li mengetahui bahwa mereka ditahan di klan Pedang Iblis di Pulau Pasifik, yang merupakan sekte tingkat surga. Klan Pedang Iblis, salah satu dari 5 sekte besar di Pulau Pasifik, hanyalah bagian dari sekte Pedang Iblis. Lili tersenyum tipis. Karena sudah tahu lokasi mereka, ia tak ingin membuang waktu lagi. Ia memanggil taksi dan pergi menuju sekte Pedang Iblis bersama Peri Bunga dan Yoshiko Sato. Hari ini adalah hari pernikahan ketua sekte muda Pulau Pasifik. Ia akan menikahi calon istrinya dari Huaxia, Raja Iblis Api yang cantik. Sebuah pesan terdengar dari radio di dalam taksi. Li Qingfeng duduk di kursi belakang dan mendengar pesan ini dengan jelas. Ia kesal, beraninya tuan muda ini menikahi Raja Iblis Api. Dia mencari kematian. Lili menambahkan 10.000 yuan lagi sebagai tip dan meminta sopir taksi untuk melaju lebih cepat. Karena tergiur uang, sopir taksi menerobos 10 lampu merah berturut-turut dan tiba di sekte Pedang Iblis dengan cepat. "Tuan, sekte Pedang Iblis ini adalah sekte kultivasi tingkat surgawi, yang sangat kuat. Apakah kami harus masuk?" tanya Yoshiko Sato dengan sedikit khawatir. Yang lain tidak tahu seberapa kuat sekte Pedang Iblis, tetapi sebagai putri tertua sekte ninja, Yoshiko Sato sangat memahaminya. Mereka jelas merupakan kekuatan super di Pulau Pasifik, karena seorang kultivator tunggal dari sekte mereka dapat dengan mudah menghancurkan klan ninja. "Yoshiko, santai saja. Sekte Pedang Iblis bukan masalah besar bagiku," kata King Feng Li sambil tersenyum angkuh. Dia mengerti bahwa Yoshiko tidak tahu bahwa dia berada di puncak alam roh surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan sekhawatir ini. Lili keluar dari taksi, menatap sekte Pedang Iblis di depan. Bangunan itu sangat besar dan megah, tingginya puluhan meter, dengan dekorasi eksterior yang mewah. Gerbangnya terbuat dari batu hitam, dengan 2 penjaga berdiri di depan yang memancarkan aura tahap puncak alam roh bumi. Sekte Pedang Iblis memang sekte tingkat surgawi. Saking kuatnya, bahkan para penjaganya pun berada di puncak alam roh bumi. King Feng Li berjalan maju tetapi dihentikan oleh para penjaga setelah beberapa langkah. "Ini sekte Pedang Iblis. Orang luar sekarang diizinkan masuk," penjaga di sebelah kiri menyeringai, matanya penuh kesombongan. King Feng Li mengabaikannya dan terus berjalan.
Penjaga itu mengulurkan tangannya dan menciptakan gambar telapak tangan yang kuat dengan esensi vital, mencoba menghentikan King Fengli. Lili King Feng mencibir, mengulurkan tangan kanannya, dan menghancurkan telapak tangan esensi vital itu dengan satu tamparan. Kemudian, ia menamparkan kepala penjaga itu hingga terjatuh. Meskipun penjaga itu merupakan elit kuat di tahap puncak alam roh bumi, dia hampir tidak sebanding dengan King Fengli dan dikalahkan olehnya seorang diri. Bab 1074. Membunuh satu orang setiap langkah. Melihat rekannya pingsan, penjaga lainnya mengeluarkan pagar, ingin memberi sinyal. Namun, ia juga ditendang oleh Li King Feng dengan satu tamparan, pagar itu jatuh ke lantai sebelum dihancurkan oleh Li King Feng. Bagi orang biasa, kedua penjaga di puncak alam roh bumi ini akan sangat kuat. Namun, bagi Lili, mereka bagaikan lalat dan dapat dengan mudah ditumbangkan. Guru, Anda sungguh hebat. Rona merah muncul di wajah Yoshiko Sato yang menawan, matanya penuh kegembiraan. Dia adalah patriark sekte ninja. Dia tentu tahu kekuatan seorang master di puncak alam roh bumi, tetapi para penjaga dikalahkan oleh King Feng hanya dengan satu tamparan. Dia bertanya-tanya seberapa kuat masternya sejak terakhir kali dia melihatnya. Guru sungguh hebat, aku jadi makin jatuh cinta padanya, pikir Yoshiko Sato, jantungnya berdebar kencang. Ia tergoda oleh sosok menawan King Feng dan tak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Ayo masuk. King Feng Li memimpin peri bunga, Yoshiko Sato, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit, memasuki sekte pedang iblis. Saat itu, sebuah pernikahan sedang berlangsung di dalam. Pernikahan itu adalah pernikahan tuan muda, Taro Muramasa. Ia adalah pewaris sekte pedang iblis dan pemegang kekuasaan serta pengaruh yang luar biasa. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita berbaju merah. Wanita ini sungguh cantik. Wajahnya secantik mawar yang lembut, kulitnya seputih bunga teratai yang mekar, bibirnya selembut ceri, dan matanya yang cemerlang bak bintang, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menawan. Wanita ini tak hanya cantik rupawan, tetapi juga memiliki bentuk tubuh yang sempurna, dengan rambut panjang sebahu dan kaki ramping yang lurus sempurna. Sosoknya sempurna dengan rasio emas. Segala sesuatu pada wanita ini tampak sempurna, kecuali tatapan kosong di matanya. Ia terkena titik akupuntur dan dikendalikan oleh orang lain. Jika Lili ada di sini, dia pasti akan mengenali wanita ini. Dia bukan siapa-siapa, melainkan Raja Iblis Api. Duduk tak jauh dari Raja Iblis Berapi, ada seorang pemuda berusia 20-an. Ia tampan, tetapi tak bisa bergerak sedikit pun, juga dikendalikan oleh titik-titik akupunturnya. Pemuda tampan ini adalah Raja Iblis Kelelawar Ungu. Ia juga dikendalikan oleh Sekte Pedang Iblis dan diminta untuk menghadiri pernikahan sebagai anggota keluarga Raja Iblis Api. Taro Muramasa, Tuan Muda Sekte Pedang Iblis, adalah seorang pemuda berusia sekitar 27-28 tahun. Ia memiliki wajah yang menarik dan kulit kekuningan. Hidungnya sedikit mancung sementara matanya bersinar tajam. Sekilas pandang saja, orang bisa tahu bahwa ia bukan pria biasa. Cantik, hari ini kau akan menikah denganku. Apa kau bahagia? Tanya Taro Muramasa sambil tersenyum. Raja Iblis Api menggelengkan kepalanya, menunjukkan ketidaksenangannya. Ia datang ke Pulau Pasifik untuk menyelamatkan Lilian Wang, tetapi tiba-tiba ditangkap oleh para penguasa Sekte Pedang Iblis. Tuan Muda Sekte Pedang Iblis menyukai Raja Iblis Api dan ingin menjadikannya selir. Raja Iblis Api menolak, tetapi kemudian ditangkap oleh para tetua Sekte Pedang Iblis. Sekte Pedang Iblis adalah sekte tingkat surga di Pulau Pasifik. Sebagian besar kekuatan berpengaruh di Pulau Pasifik datang untuk menghadiri pernikahan Taro Muramasa kali ini. Di antara mereka terdapat Sekte Kendo, Sekte Bushido, dan Sekte Karate, yang semuanya merupakan sekte seni bela diri kuno di Pulau Pasifik. Selain sekte-sekte papan atas ini, beberapa sekte pengembangan diri lainnya juga muncul, seperti Sekte Sakura dan Sekte Orochi. Pernikahan ini merupakan upacara besar, dengan para tamu berbaur di seluruh aula pernikahan. Pada akhirnya, keluarga Tenno juga mengirimkan hadiah ke sini. Setelah menjatuhkan kedua penjaga itu, King Fengli terus bergerak masuk, tetapi dihentikan oleh beberapa murid yang berpatroli setelah beberapa langkah. Murid-murid yang berpatroli ini juga kuat, dengan seorang pemimpin yang berada di puncak alam roh bumi. Kali ini, Li Qingshan tidak bergerak. Malah, anak anjing hitam dan ular pemakan langit menyerbu ke depan, satu mengayunkan cakar anjingnya sementara yang lain mengibaskan ekor ularnya, melumpuhkan para murid dalam sekejap. King Fengli tidak memiliki perasaan baik terhadap orang-orang di Pulau Pasifik dan lebih menaruh dendam terhadap orang-orang di Sekte Pedang Iblis. Dia sebenarnya ingin membunuh murid-murid itu, tetapi takut bau darahnya tercium oleh orang-orang di dalam. Jadi, dia langsung pingsan saja. Lili terus bergerak, semua murid patroli yang mereka temui ditangani oleh anak anjing hitam dan ular pemakan langit.
Setelah beberapa saat, mereka tiba di gerbang aula. Gerbangnya tertutup rapat, tetapi suara-suara perayaan yang keras masih dapat terdengar dari luar. Orang-orang di Pulau Pasifik sangat menyukai tradisi Huaxia. Upacara pernikahan tradisional Huaxia sedang berlangsung di dalam. Li Qingfeng menendang gerbang tepat ketika tuan rumah berkata, "Pertama-tama, tundukkan kepala kepada langit dan bumi." Bang! Li Lili menendang gerbang hingga terbuka. Karena tendangannya terlalu kuat, gerbang itu tertendang dan meledak di udara, hancur berkeping-keping. Semua orang menoleh ke arah gerbang dengan suara keras itu, bertanya-tanya siapa yang berani membuat masalah di hari pernikahan tuan muda itu. Begitu mereka melihat seorang pemuda dari Huaxia berdiri di gerbang, semua orang mengerutkan kening karena terkejut. Kebanyakan dari mereka menganggap pemuda ini terlalu sombong. Tentu saja, beberapa sekte seni bela diri kuno, seperti Kendo, Bushido, dan Karate, mengakui Lili dan sangat terkejut. Mereka ketakutan karena semua guru sekte mereka dibunuh oleh Li Qingfeng. Sedangkan untuk sekte-sekte kultivasi diri lainnya di Pulau Pasifik, seperti sekte Sakura dan Orochi, mereka belum pernah bertemu Li Qingfeng sebelumnya, jadi mereka tidak tahu banyak tentang kemampuannya. Tuan muda telah datang. Melihat King Feng Li, secerca kegembiraan muncul di mata Raja Iblis Kelelawar Ungu. Dia tidak menyangka Li Qingfeng akan menemukan tempat ini. Sepertinya kedua Raja Iblis itu memiliki secercah harapan sekarang. Raja Iblis Api berdiri jauh, menatap Li Qingfeng dengan perasaan campur aduk. Dulu ia memandang rendah Li Qingfeng dan menganggapnya tak berdaya, tetapi Li Qingfeng telah berkembang pesat dalam waktu sesingkat itu dan berani menerobos masuk ke Sekte Pedang Iblis untuk menyelamatkan mereka. Siapa kau sebenarnya? Keluar sekarang juga, kata pemimpin Sekte Sakura, Sekte Tingkat Bumi. Sekte Sakura adalah subsekte di bawah Sekte Pedang Iblis. Mereka tampil pertama kali dalam upaya menyenangkan Sekte Pedang Iblis. Lili melangkah maju. Ia melambaikan tangan kanannya, dan esensi vitalnya membentuk telapak tangan raksasa yang menamparkan pemimpin Sekte Sakura, langsung meledakkannya. Melihat guru Sekte mereka terbunuh, para tetua Sekte Sakura segera menyerang King Feng Li untuk membalas dendam, bersama dengan beberapa muridnya. King Feng Li tidak menghiraukan mereka dan terus melangkah maju, penuh kesombongan dan keangkuhan, dengan angkuh mengabaikan yang lain. Setiap kali ia melangkah, ia melambaikan telapak tangannya sekali dan membunuh satu orang. Setelah 10 langkah dan 10 tamparan, 10 orang terbunuh. Semua orang terkejut dan pucat pasi. Membunuh satu orang di setiap langkahnya, dan tidak meninggalkan seorang pun hidup, King Feng Li menunjukkan kekejaman dan sifat berdarah dinginnya, membuat aula upacara menjadi sunyi senyap. Bab 1075. Menyelamatkan Raja Iblis Api. King Feng Li, ini bukan tempat untuk kau amuk. Melihat pembunuhan yang terjadi selama upacara pernikahan, Ketua Sekte Orochi mulai berbicara. Sekte Orochi berada di tingkat yang lebih tinggi daripada Sekte Sakura, berada di tingkat surgawi, memiliki seorang guru di tahap tengah alam roh surgawi bernama Orochiro. Di Pulau Pasifik, seorang master di tahap tengah alam roh surgawi cukup kuat untuk menjadi penguasa. King Feng Li mencibir dan menjawabnya dengan dua kata sederhana, pergi. Petik 2. Karena diabaikan oleh King Feng Li, Orochiro menjadi marah dengan tatapan dingin di matanya. Dia adalah seorang master di tahap tengah alam roh surgawi dan sangat terkenal di Pulau Pasifik karena kekuatannya. Dia tidak tahan dengan penghinaan itu. King Feng Li, kau mencari kematian, Orochiro menghunus pedang panjangnya dan berkata dengan dingin. Pedang biru sepanjang 1,5 meter itu bersinar dengan cahaya biru dan ukiran simbol ular biru. Pedang itu disebut pedang Orochi dan merupakan senjata spiritual tingkat menengah tingkat surga. Orochiro ingin membunuh King Feng dengan pedang ini, agar dia tahu bahwa penduduk Kepulauan Pasifik tidak boleh dipandang rendah. Orochiro mengayunkan pedang Orochi di tangannya, mengiris busur di udara dan memancarkan energi pedang yang kuat yang menebas ke arah King Feng. King Feng melangkah maju dengan kaki kanannya dan, mengulurkan dua jari, menjepit pedang itu. Ia menekan sedikit, dan pedang Orochi itu patah menjadi dua bagian, jatuh ke lantai. King Feng Li mengayunkan telapak tangannya, memadatkan saripati vitalnya ke dalam telapak tangan dan membunuh Orochiro dengan satu tamparan. Melangkah selangkah dan membunuh pria lainnya, King Feng Li mengejutkan semua orang dengan kekuatannya dan membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu melawan. Bukan orang biasa yang dibunuh oleh King Feng Li, melainkan Orochiro, seorang master di tahap tengah alam roh surgawi, yang sangat kuat. King Feng Li membunuh orang seperti ini dengan satu serangan, seberapa kuatkah dia? Tak hanya penduduk Pulau Pasifik yang terkejut, Raja Iblis Api dan Raja Iblis Kelelawar Ungu pun tercengang. Li King Feng bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Raja Iblis Api ingat betul saat pertama kali bertemu Li King Feng, saat itu ia masih berada di alam roh sejati. Dalam waktu sesingkat itu, ia mampu membunuh seorang master di tahap tengah alam roh surgawi dengan begitu mudah.
Sungguh menakjubkan. Lily terus berjalan, melambaikan telapak tangannya setiap kali melangkah, dan membunuh semua orang di sampingnya. Mereka bukanlah orang baik, membunuh mereka adalah perbuatan baik bagi orang lain. King Fengli, ini wilayah Sekte Pedang Iblis. Apa kau benar-benar ingin membunuh semua orang dan menyinggung Sekte Pedang Iblis? Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Sumber suara itu adalah seorang tetua berusia sekitar 70 tahun, berambut putih dan bertubuh kurus. Namun, ia memiliki mata yang energi dan memancarkan kekuatan yang dahsyat dari seluruh tubuhnya. Lepaskan Raja Iblis Api dan Raja Iblis Kelelawar Ungu, lalu suruh tuan mudamu berlutut dan bunuh diri. Dengan begitu, aku bisa menunjukkan belas kasihanku. Kalau tidak, Sekte Pedang Iblis tidak akan ada lagi mulai hari ini, geram Li Qingfeng sambil mencibir. Sebelumnya, selalu ada orang lain yang mengancam Li Qingfeng. Namun, kali ini berbeda. Li Qingfeng mulai mengancam orang lain. King Fengli, beraninya kau menuntut tuan muda kami untuk bunuh diri. Aku tidak akan pernah menurutinya. Kau tidak akan meninggalkan Sekte Pedang Iblis hari ini. Tetua senior menyeringai dengan tatapan garang. Jika tidak bisa ada gencatan senjata, maka mari kita bertarung. Mengusir. Lili bergerak sedikit dan melangkah maju lagi. Itu bukan langkah biasa. Ia terbang dan langsung tiba di hadapan tetua senior. Sang tetua senior menghunus pedang hitam panjang yang tersarung di punggungnya dan menebas dengan cepat ke depan, mencoba membelah King Fengli menjadi dua. Pedang itu kuat dan cepat bagaikan angin puyuh, yang seketika mencapai bagian depan King Feng. King Fengli menghunus pedang api merah dengan tangan kanannya, membelah udara dan menghantam bilah pedang panjang itu dengan energi pedang yang tajam. Retakan. Dengan suara retakan, bilah hitam panjang itu terbelah dua. Tetua senior terkejut, bilah panjang ini adalah perangkat spiritual tingkat surgawi. Bagaimana mungkin bisa patah hanya dengan satu tebasan? Tanpa memberi tetua senior waktu untuk berpikir, Li Qingfeng menusukkan pedang api merah ke depan, menembus jantung tetua senior bagai sambaran petir merah. Tetua senior pun jatuh terduduk. Tetua senior Sekte Pedang Iblis telah meninggal. Kali ini, bukan hanya para kultivator di sekitar yang tercengang, tetapi juga semua murid Sekte Pedang Iblis. Tetua senior bagaikan dewa perang bagi mereka, tetapi ia bahkan tak sanggup menahan 3 kali pertarungan dengan Li Qingfeng. King Feng terus melangkah maju, penuh dengan niat membunuh. Satu langkah membunuh, seluruh Sekte Pedang Iblis dikejutkan oleh pembantaian ini. Bau darah menyebar di seluruh upacara pernikahan, membuat semua orang gemetar dan pucat pasi. King Fengli membunuh 10 orang lagi dalam beberapa langkah berikutnya dan tiba di depan Tuan Muda, Taro Muramasa. Taro Muramasa ketakutan dan bertanya dengan dingin, apa yang kau inginkan? Aku di sini untuk membunuhmu. King Fengli, ayahku adalah Muramasa yang tak terkalahkan. Dia sekarang sedang menyendiri. Jika kau membunuhku, dia akan memburumu. Tenang saja, saat ayahmu keluar, aku akan mengirimnya untuk menemanimu di neraka. Li Qingfeng tersenyum dingin, lalu ia mencekik leher Taro Muramasa dengan tangan kanannya. Taro Muramasa juga seorang kultivator yang kuat dan ingin melawan, tetapi ia bukan tandingan Li Qingfeng. Di hadapan Li Qingfeng, ia hanya bisa dicekik. Retakan. King Fengli mengepalkan tangan kanannya dan, di bawah tatapan ngeri Taro Muramasa, King Feng mematahkan lehernya dan membunuhnya. Apa? Taro Muramasa sudah meninggal. Taro Muramasa adalah tuan muda Sekte Pedang Iblis. Jika Li Qingfeng berani membunuhnya, dia pasti akan menderita. Ketika ketua Sekte Pedang Iblis keluar dari pengasingannya, King Fengli pasti akan mati. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan mata terkejut. Tuan dari Sekte Pedang Iblis telah mencapai puncak alam roh surgawi sejak lama, dan dikenal sebagai tuan nomor 1 di alam roh surgawi di Pulau Pasifik. Kali ini, penguasa Sekte Pedang Iblis mengasingkan diri untuk memasuki alam Raja Roh. Jika berhasil, ia akan menjadi penguasa terkuat di Pulau Pasifik. Banyak orang yang percaya padanya dan yakin ia bisa sukses dalam bidang tersebut. Lily tersenyum tipis dan mengabaikan semua pembicaraan. Ia sudah berada di puncak alam roh surgawi dan tak terkalahkan di alam ini, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk menguji seberapa kuat alam Raja Roh. King Fengli berjalan di sisi Raja Iblis Api dan menusuknya dengan jarinya, membuka titik akupunturnya. Raja Iblis Api kini bisa bergerak bebas, dan raut wajah cantiknya tampak rumit. Dulu ia lebih kuat dari Lily, tetapi kini ia diselamatkan olehnya. Pemuda ini benar-benar monster. Setelah membuka segel titik akupuntur Raja Iblis Api, King Fengli pergi ke Raja Iblis Kelelawar Ungu dan membuka segel tubuhnya juga. Raja Iblis Kelelawar Ungu berdiri dan berkata dengan hormat, Tuan Muda, terima kasih. Bab 1076. Master Sekte Pedang Iblis. Tuan Muda, pacar saya masih ditahan di penjara Sekte Pedang Iblis.
Tolong selamatkan dia, pinta Raja Iblis Kelelawar Ungu, wajahnya yang tampan dipenuhi kekhawatiran. Tujuan perjalanannya ke Kepulauan Pasifik kali ini adalah untuk menyelamatkan kekasihnya, dan sejauh ini, upayanya gagal. Tak hanya gagal menyelamatkan kekasihnya, Lilian Wang, nyawanya sendiri pun terancam. Li Qingfeng mengangguk, memberi isyarat kepada Raja Iblis Kelelawar Ungu untuk memimpin jalan. Tak lama kemudian, mereka tiba di luar penjara Sekte Pedang Iblis. Tempat itu gelap dan dingin, dengan batu marmer hitam menutupi segalanya, dari lantai hingga langit-langit. Murid-murid yang menjaga pintu mencoba menghentikan King Feng Li, tetapi mereka langsung terbunuh oleh ayunan telapak tangannya. Seorang gadis, berusia sekitar 20 tahun, sedang duduk di dalam penjara. Sangat cantik dengan tubuh yang memukau, ia dan Raja Iblis Kelelawar Ungu pasti pasangan yang serasi. Pintu penjara hancur berkeping-keping hanya dengan sentuhan ringan telapak tangan kanan Lili. Setelah menyelamatkan Lilian Wang, ia membawa mereka keluar dari penjara. Dia cepat, tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang Sekte Pedang Iblis. Tepat saat King Feng Li hendak melangkah keluar, sebuah suara acuh tak acuh menghentikannya. Kau baru saja membunuh anakku, kau pikir kau mau kemana? Hampir seketika, King Feng Li merasakan aura kekuatan yang kuat meletus dari dalam gedung. Aura ini bahkan lebih kuat daripada milik King Feng. Ia terkejut bahwa ada orang sekuat itu di Sekte Pedang Iblis. Seorang pria parubaya berpakaian mantel hitam terbang ke arah mereka dan melayang di atas tanah. Wajah pria ini bersudut, dan fitur-fiturnya jelas. Matanya penuh semangat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Hormat kami kepada guru, murid-murid Sekte Pedang Iblis berlutut dan berbicara dengan sopan. Pria itu tak lain adalah Master Sekte Pedang Iblis, Wudi Muramasa. Wus! Cahaya menyilaukan keluar dari Wudi Muramasa, menciptakan tabir putih yang menutupi King Feng Li, membekukannya di tempat. Terkejut, King Feng Li bergumam pelan, aku tak percaya, ini adalah tabir cahaya Raja Roh setengah langkah. Ia tak pernah menyangka Wudi Muramasa telah mencapai setengah langkah alam Raja Roh, orang di depannya adalah musuh terkuat yang pernah dihadapi Li King Feng. Setiap inci tubuhnya tampak maha kuasa, seolah tak ada yang bisa mengalahkannya. King Feng Li, beraninya kau membunuh anakku. Akan kupotong-potong kau menjadi jutaan keping. Wudi Muramasa meludahinya dengan tatapan mematikan. Lakukan apa yang kau bisa, apa kau yakin kau mampu? Tanya King Feng Li sambil menundukkan kepalanya. King Feng Li mungkin tidak bisa bergerak untuk sementara, tetapi dia tidak takut pada Wudi Muramasa. Wudi Muramasa ada di sini. Kali ini, Li King Feng pasti sudah mati. Memang, Wudi Muramasa adalah orang terkuat di alam roh surgawi Kepulauan Pasifik. Lagi pula, dia sekarang sudah setengah langkah menuju alam Raja Roh, tak ada yang bisa mengalahkannya. Baru saja, Li King Feng membunuh satu orang setiap kali dia melangkah. Dia mungkin sangat arogan, tapi dia akan segera mati. Orang-orang di sekitarnya memandang Li King Feng dengan kebencian yang membara, berharap ia bisa mati secepat mungkin. Ini karena ia telah membunuh banyak orang dari sekte kultivasi diri di Kepulauan Pasifik. Tuan muda dalam bahaya, apa yang harus kita lakukan? Tanya Raja Iblis Kelelawar Ungu. Raja Iblis Kelelawar Ungu pernah ditangkap oleh Sekte Pedang Iblis, jadi dia tahu betapa kuatnya tuan mereka. Dia benar-benar tak terkalahkan dan bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu tebasan telapak tangannya. Wajah cantik Raja Iblis Api memucat. Satu-satunya alasan Li King Feng berada di Sekte Pedang Iblis adalah untuk menyelamatkannya, jadi jika sesuatu terjadi padanya, ia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Mereka bukan satu-satunya yang mengkhawatirkannya. Peri Bunga dan Raja Iblis Hiu juga khawatir kalau sesuatu akan terjadi pada King Feng Li. Jangan khawatir. King Feng tidak akan kalah, kata anak anjing hitam dengan tenang sambil mengangkat kepalanya. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kuatnya Li Qingshan, tetapi si anak anjing hitam tahu. Li Qingshan ditakdirkan menjadi kaisar langit di masa depan, dan orang-orang seperti itu tidak mudah mati. Bahkan para kultivator dari dimensi lain mungkin tidak dapat membunuh King Feng, apalagi orang-orang dari Kepulauan Pasifik. Mendengar perkataan Black Puppy, wajah Fury Demon King dan Purple Bat Demon King berseri-seri karena terkejut, anjing bisa bicara. Karena kedua Raja Iblis itu terjebak di Pulau Pasifik selama ini, mereka belum pernah ke distrik terlarang di Gunung Kunlun. Wajar saja jika mereka tidak tahu apa-apa tentang anak anjing hitam. Anak anjing, kau yakin dia akan baik-baik saja? Tanya Peri Bunga dengan bibir merah delimanya. Anak anjing hitam ini adalah makhluk spiritual kuno, jadi Peri Bunga mempercayainya. Fakta bahwa ia telah hidup selama ini dan juga bisa berbicara bahasa manusia sudah luar biasa. Aku bersumpah demi reputasiku bahwa King Feng Li akan baik-baik saja, kata anak anjing hitam dengan bangga. Anjing juga punya reputasi. Anak anjing kecil yang lucu itu membuat semua orang tercengang.
Peri bunga mengangguk, ia mempercayai apa yang dikatakan anak anjing hitam. Meskipun arogan, ia tidak akan pernah bercanda tentang keselamatan King Feng. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Wudi Muramasa terbang turun dari langit dan mendarat di samping Li King Feng. Ia mengayunkan tinjunya dan melemparkannya ke tubuh Li King Feng. Ledakan. Tinju Wudi Muramasa menghantam Li dengan dentuman dahsyat, memaksanya mundur. Namun, tubuh Li King Feng sekeras batu, sehingga tinju itu bahkan tidak meninggalkan bekas. Pertahanan King Feng begitu kuat sehingga bahkan seseorang yang setengah langkah menuju alam Raja Roh tidak dapat menerobosnya, dan inilah mengapa dia begitu tak kenal takut. Bodoh, tinjumu lemah sekali. Kau baru setengah langkah menuju alam Raja Roh, dan hanya ini yang kau punya, ejek King Feng Li, matanya penuh penghinaan. Tidak, kamu tidak berhalusinasi. King Feng Li mengejek Wudi Muramasa. Murka, mata Wudi Muramasa memancarkan kebencian yang dingin dan dendam yang membara. Orang di depannya ini, Li King Feng, sungguh menjijikkan. Ia ingin membunuhnya, ia sangat ingin membunuhnya. Telapak setan surgawi, Wudi Muramasa mengayunkan telapak tangan kanannya. Esensi vital mengalir keluar, membentuk telapak tangan raksasa, menamparkan ke arah Li King Feng. Telapak setan surgawi merupakan teknik yang luar biasa kuat, penuh dengan kekuatan Dao setan. Telapak tangan raksasa itu mendarat di dada Li Qingshan, melemparkan tubuhnya beberapa puluh meter ke belakang. Li Qingshan mendarat dengan keras di tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya. Kali ini, Li terluka, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan. Telapak tangan Wudi Muramasa membuatnya terlempar, yang pada gilirannya membantunya lolos dari selubung cahaya. Mampu bergerak bebas berarti dia bisa bertarung lagi. Satu jari membelah segalanya. Seberkas cahaya hijau melesat dari jari telunjuk kanan King Feng Li, tepat ke arah Wudi Muramasa. Sayangnya, jari sang penakluk tidak meninggalkan apapun kecuali jejak kecil pada Wudi Muramasa. Wudi Muramasa adalah petarung kuat yang sudah setengah langkah menuju alam Raja Roh, jadi jari penakluk gagal membunuh. Tidak apa-apa, karena Li King Feng masih punya trik lain. Bab 1077. Pertempuran sengit. Labu emas. Li King Feng mengambil labu emas dari cincin interdimensionalnya. Labu itu sudah ada di sana sejak ia mendapatkannya, karena ia tidak akan pernah mengeluarkannya kecuali benar-benar diperlukan. King Feng Li membuka tutup labu emas dan mengarahkannya ke tubuh Wudi Muramasa. Wus! Energi emas yang dahsyat memancar dari labu emas sebagai laser, menembus lubang raksasa di jalinan ruang. Secepat kilat, energi emas itu hampir menembus Wudi Muramasa. Merasakan kekuatannya, Wudi Muramasa segera menggeser tubuhnya ke samping untuk menghindari pukulan itu. Sebagai seorang elit yang setengah langkah memasuki alam Raja Roh, Wudi Muramasa bergerak cepat, sehingga sebagian besar tubuhnya mampu menghindari serangan labu emas. Semburan energi emas melesat menembus lengannya, menciptakan lubang bundar. Darah mulai menyembur keluar, mewarnai lantai menjadi merah. Wudi Muramasa mungkin kuat, tetapi ia tidak sekuat perangkat spiritual tingkat raja ini, harta karun yang pernah digunakan oleh Santo Emas. Perangkat itu menembus pertahanannya dan melukai lengannya dengan begitu mudahnya. Melihat apa yang terjadi, Peri Bunga, Raja Iblis Api, dan yang lainnya menghela napas lega. Kerja bagus, anak anjing kecil. Bibir merah Peri Bunga melengkung membentuk senyum saat ia memuji anak anjing hitam. Ia mengangkat kepalanya mendengar pujian itu seolah berkata, sudah kubilang. Mustahil. Aku tak percaya Wudi Muramasa terluka. Cubit aku pasti sedang bermimpi. Tak seorang pun di Pulau Pasifik bisa menyakiti Wudi Muramasa, bagaimana mungkin orang dari Tiongkok ini melakukannya? Kamu tidak bermimpi, Wudi Muramasa benar-benar terluka. Semua orang tercengang, kaget, dan tak percaya. Sebelumnya, tak seorang pun akan percaya jika seseorang mengatakan mereka bisa mengalahkan Wudi Muramasa. Kini mereka berhasil. Penduduk Kepulauan Pasifik tercengang dan tertegun melihat kekuatan King Feng Li. Kau melukaiku. Menatap lubang berdarah di lengannya, wajah Wudi Muramasa meredup karena marah. Wudi Muramasa bukan hanya orang terkuat di antara semua master di alam roh surgawi di Pulau Pasifik, ia juga merupakan master sekte pedang iblis. Sejak ia mencapai setengah langkah alam Raja Roh, tak seorang pun mampu menyakitinya kecuali Li King Feng. Bersiaplah untuk mati, kata King Feng Li dengan arogan sambil menunjuk Wudi Muramasa. Setelah Li Qingshan lolos dari selubung kerudung cahaya energi Raja Roh, ia tak kenal takut di hadapan Wudi Muramasa. Dengan terus mendesaknya, Li Qingshan mengundang Wudi Muramasa untuk menyerangnya. Benar saja, Muramasa menanggapi provokasi King Feng dengan melompat ke udara. Ia mengeluarkan bilah hitam melengkung dari pinggangnya, dan dalam sekejap, mendarat di depan Li. Ini bukan bilah hitam melengkung biasa. Panjangnya 2 meter dan lebarnya 5 cm, ujung bilah melengkung ini berada di luar, memancarkan energi tajam.
Ini adalah pedang iblis tak terkalahkan, yang juga dikenal sebagai senjata spiritual surgawi terkuat dan paling mematikan di Pulau Pasifik. King Feng Li terkejut melihat betapa kuatnya pedang Wudi Muramasa, sangat mirip dengan pedang api merah miliknya, perangkat spiritual surgawi lainnya. Pedang tak terkalahkan pertama. Wudi Muramasa mengayunkan pedang panjangnya untuk menggunakan teknik pedang tak terkalahkan pertama. Langit dan bumi diselimuti aura pedang. Segalanya menjadi gelap saat awan hitam menutupi langit. Salah satu dari sekian banyak kekuatan Invincible Blade yang tak terduga adalah kemampuannya menghadirkan kegelapan. Kondensasi api dan guntur. Li Qingfeng tidak berani gegabah, jadi ia menggunakan teknik pertama, yaitu teknik pedang api dan guntur. Energinya terkondensasi menjadi rentetan api dan guntur, membawa kekuatan yang mengerikan. Api dan guntur berbenturan dengan kegelapan, menciptakan ledakan dahsyat di langit. Kegelapan menyelimuti langit dan bumi. Berdebar. Li Qingfeng mundur beberapa langkah. Teknik pedangnya dan Muramasa sama, tetapi kekuatannya kurang. Wudi Muramasa mengayunkan pedangnya ke udara dan terus menyerang Li Qingfeng. Setiap tebasan pedangnya cepat, akurat, dan penuh kebencian, ia ingin sekali membelah Li Qingfeng menjadi dua. Untungnya, teknik pedang petir api Lili juga sangat kuat. Dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Setelah lebih dari 100 teknik, jelas bahwa keduanya tidak dapat mengalahkan yang lain. Esensi vital milik King Feng Li tidak sekuat milik Wudi Muramasa, tetapi mantra abadi surgawinya adalah teknik kultivasi diri tingkat abadi, yang memberinya esensi vital sebanyak yang dibutuhkannya, memberinya daya tahan yang luar biasa. King Feng Li, biar kutunjukkan terbuat dari apa tinjuku. Mengetahui bahwa ia tak mampu mengalahkan King Feng Li dengan alat spiritualnya, Wudi Muramasa menyimpan pedang lengkungnya, ia siap melawan King Feng Li dengan tinjunya. Mendengar itu, seringai muncul di wajah King Feng Li, dan ia menyimpan pedang api merahnya. Meskipun teknik pedangnya tidak dapat mengalahkan Wudi Muramasa, ia menyambut baik pertarungan fisik yang sengit. Tinju Iblis Surgawi. Wudi Muramasa mengayunkan tinju kanannya ke udara, membentuk totem iblis surgawi raksasa, yang diarahkan ke tubuh King Feng Li. Totem itu panjangnya 100 meter, dengan geramannya yang mengerikan, ia tampak siap mencabik-cabik apa saja yang disentuhnya. Satu pukulan mengguncang bumi. Li Qingshan menggunakan teknik pertama pukulan neraka mencekik untuk menangkis serangan Wudi Muramasa, menciptakan gelombang udara yang menyerbu ke depan bagai ombak raksasa di lautan. Bang! Ledakan keras meletus ketika telapak iblis surgawi dan tinju neraka pencekik beradu, mengguncang langit dan bumi hingga ke dasarnya. Lumpur berhamburan, dan pasir beterbangan, beberapa murid di dekatnya terpental oleh kekuatan itu, dan mereka pingsan di tempat. Semua orang berseru kagum pada kekuatan King Feng Li dan Wudi Muramasa. Serangan mereka berada di luar imajinasi siapapun, dan setiap pukulan tampaknya dapat merobek langit. Bayangan tinju ganda iblis surgawi. Melihat teknik pertamanya tidak berhasil, Wudi Muramasa langsung beralih ke teknik kedua. Teknik kedua ini sama kuatnya, bahkan mungkin lebih kuat, daripada teknik pertama. Dua tinju terbentuk dengan kekuatan 2 kali lipat, menyerang Li Qingfeng. Tinju kedua. Tinju penghancur gunung. Melihat serangannya, Li Qingshan juga menggunakan teknik kedua, tinju neraka cekik. Ia ingin melihat seberapa kuat tinju Muramasa dibandingkan dengan miliknya. Sebuah fasad pegunungan dan sungai muncul di langit, mengumpulkan kekuatan yang luar biasa. Energinya berbenturan dengan tinju Wudi Muramasa, meledak berkeping-keping di langit. Sekali lagi, tidak ada pemenang. Dalam hal kekuatan, Wudi Muramasa bukanlah tandingan King Feng Li. Apalagi, King Feng Li bahkan belum menggunakan energi emasnya. Tidak mau mengakui kekalahan, dia mengayunkan tinjunya ke arah King Feng Li lagi. Sial baginya, Li Qingshan menggunakan teknik ketiga dari tinju neraka cekik, tinju ketiga menghancurkan langit dan bumi. Sebuah tinju hitam muncul dengan semburan energi emas, melemparkan tubuh Wudi Muramasa hingga puluhan meter. Wudi Muramasa mungkin merupakan pembangkit tenaga listrik yang setengah langkah memasuki alam Raja Roh, tetapi serangan tinjunya tidak dapat dibandingkan dengan milik King Feng. Bab 1078. Garis keturunan Iblis Langit. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian terkejut dan wajah mereka memucat. Mereka tidak pernah menyangka Wudi Muramasa tidak akan menjadi lawan Li Qingfeng. Hanya fakta bahwa ia dilukai oleh Li Qingfeng saja sudah membuat mereka ngeri. Mendengar semua diskusi di sekitarnya, wajah Wudi Muramasa menjadi muram. Ia merasa sedikit malu karena ia adalah ketua sekte pedang iblis. Bagaimana mungkin ia dikalahkan oleh Li Qingfeng? Ini sungguh mengejutkan. Garis keturunan iblis langit. Wudi Muramasa mengaktifkan garis keturunan iblis di tubuhnya dan memanggil iblis raksasa di langit. Iblis ini memancarkan kekuatan dominan dan menyerbu ke arah King Feng. Garis keturunan setan langit adalah salah satu garis keturunan kuno. Garis ini mengandung kekuatan dominan dan dapat menggandakan kekuatan serangan seorang kultivator.
Wajah King Fengli tampak muram. Ia tahu bahwa Wudi Muramasa, yang mengaktifkan garis keturunan iblisnya, tidak lagi lebih lemah darinya. Bahkan, Wudi Muramasa kini bahkan lebih kuat darinya. Ia tahu bahwa jika ia ingin mengalahkan Muramasa, ia juga harus mengaktifkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Garis darah pemakan. Li Qingfeng mengaktifkan garis darah pemakan di dalam tubuhnya. Pusaran hitam terbentuk di langit, menciptakan daya robek yang kuat. Pusaran hitam ini memiliki kemiripan dengan lubang hitam di angkasa, dan merupakan kekuatan paling misterius dari langit dan bumi. Pusaran ini dapat langsung melahap garis darah iblis langit, mengubah kekuatan itu menjadi energinya sendiri. Wudi Muramasa ini bodoh sekali. Beraninya dia bersaing dengan Li Qingfeng dalam hal garis keturunan. Dia pada dasarnya mencari kematiannya sendiri. Puci. Wudi Muramasa menyemburkan darah dari mulutnya. Kekuatan garis keturunannya ditelan oleh Li Qingfeng, dan dengan hilangnya darah esensi, tubuhnya terluka parah. Setelah melahap garis keturunan iblisnya, kekuatan Li meroket. Esensi vitalnya terkondensasi dalam dantiannya dan langsung membawanya setengah langkah ke alam Raja Roh. Merasakan kekuatan luar biasa dalam tubuhnya, King Fengli merasa senang dan sangat gembira. Alam Raja Roh setengah langkah, inilah impian banyak praktisi kultivasi. Banyak orang ingin mencapai tahap ini, tetapi kebanyakan tidak berhasil. Namun, Li Qingfeng berhasil. Tentu saja, Li tidak berhasil menembusnya sendirian. Dengan menyerap garis keturunan iblis Wudi Muramasa, ia mampu meningkatkan kekuatan darah esensinya, membuatnya menjadi cukup kuat untuk menantang dan menembus penghalang level. Kekuatan Li Qingfeng meningkat, sementara kekuatan Muramasa Wudi menurun. Garis keturunannya diserap oleh Li Qingfeng, menyebabkan wajahnya pucat dan tubuhnya melemah, membuatnya tidak bisa berdiri diam. Wudi Muramasa, hari ini adalah kematianmu. King Fengli mengayunkan pedang api merah di tangannya, menciptakan busur di udara dan mengayunkannya tanpa ampun ke arah Wudi Muramasa. Energi pedang menembus udara dan meninggalkan jejak kilatan petir. Jurus kaki setan langit, teriak Wudi Muramasa. Kaki kanannya menghentak tanah sedikit. Ia melompat ke belakang, berputar 360 derajat, dan lolos dari serangan pedang King Fengli. Murid Li Qingfeng sedikit terfokus, ia tak menyangka Li Qingfeng akan lolos dari serangan pedangnya. Gerak kaki Li Qingfeng sungguh menakjubkan. Gerakan kaki setan langit adalah teknik gerakan tingkat puncak surgawi dan sangat kuat. Langkah naga milik Li Qingfeng hanyalah teknik gerakan tingkat bumi, jadi kecepatannya tidak sebanding dengan gerakan kaki setan langit. Li Qingshan menyarungkan pedang api merahnya. Ia tahu bahwa teknik pedang itu hanya mampu mengancam Wudi Muramasa. Untuk membunuhnya, ia harus menggunakan teknik kultivasi lain. Satu jari membelah segalanya, Li menggunakan jari pertama dari jari sang penakluk. Jari telunjuk kanannya menembakkan cahaya hijau, dan dengan ganas menembus ke arah Wudi Muramasa. Namun, Wudi Muramasa terlalu cepat. Ia memutar tubuhnya ke kiri dan menghindari lampu hijau. Gerakan kaki iblis langit Wudi Muramasa terlalu cepat. Serangan Li Qingfeng memang kuat, tetapi percuma saja jika tidak mengenai sasaran. King Fengli, memangnya kenapa kalau kau melahap garis keturunan iblis langitku? Kau masih belum secepat aku, dan kau masih belum bisa mendaratkan serangan padaku. Wudi Muramasa mencibir, matanya berkilat mengejek. Sebagai pemimpin sekte pedang iblis, ia tak terkalahkan di seluruh kepulauan Pasifik. Tentu saja, Wudi Muramasa memiliki banyak teknik kultivasi diri. Hanya dengan jurus kaki iblis langit, ia mampu menghindari serangan King Feng. Si kecil. Biar kutunjukkan teknik gerak kaki tingkat raja, yang disebut langkah 1000 naga. Teknik ini 10 kali lebih cepat daripada langkah naga, dan akan membuatmu bisa menangkap Wudi Muramasa dengan mudah. Suara naga api terdengar di benak King Fengli. Pada zaman dahulu kala, terjadi perang antara Tiongkok dan Kepulauan Pasifik. Karena Kepulauan Pasifik mengkhianati umat manusia dan menyerah kepada bangsa asing yang kuat, hal itu menyebabkan kerugian besar bagi bumi. Naga api adalah dewa naga pada masa itu, dan ia membunuh 3 dewa abadi Pulau Pasifik dalam kemarahan. Sedangkan untuk Pulau Pasifik dan penduduknya, naga api sangat membenci mereka. Perjalanan kehampaan naga, segala hal berjalan kaki, ratusan ribu perubahan, perjalanan 1000 langkah naga. Naga api melafalkan ajaran 1000 langkah naga kepada King Feng. Saat menyerang Wudi Muramasa, King Fengli mulai melatih gerak kakinya. Jari-jari kakinya terus menunjuk ke berbagai arah. Setiap kali menunjuk ke tempat baru, ia semakin memahami aturan langit dan bumi. Di dalamnya terkandung semacam wawasan dan teknik ajaib. Awalnya, Li Qingfeng agak lambat karena ia belum mahir. Namun, seiring berjalannya waktu, kecepatannya semakin cepat, hingga akhirnya bayangan tubuhnya berubah menjadi proyeksi naga. Tentu saja, itu bukan naga sungguhan.
Gerak kakinya lincah dan secepat kilat, membuatnya tampak seperti naga. Tidak lama kemudian, King Fengli benar-benar memahami gerak kaki dan menguasai teknik gerakan. Wudi Muramasa, kau sedang sekarat. Mata King Fengli penuh dengan niat membunuh. Kecepatanmu tak mampu mengejarku. Bagaimana mungkin kau bisa membunuhku? Wudi Muramasa tersenyum. Matanya penuh ejekan. Sejak menggunakan jurus kaki setan langit, Lily tidak pernah berhasil mendaratkan satu serangan pun. Ia hanya yakin Lily tidak akan bisa membunuhnya. Li Qingfeng mengaktifkan 1000 langkah naganya, melepaskan energi dari ujung kakinya. Tubuhnya langsung melesat, dan ia langsung terbang ke sisi Wudi Muramasa. Kecepatan ini jauh melampaui kemampuan Wudi Muramasa untuk bereaksi. Puci! Li Qingfeng mengeluarkan pedang api merah dan menebas tepat di depannya. Seketika, lengan kanan Wudi Muramasa terpotong. Pedang itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara embusan. Wudi Muramasa menjerit kesakitan dan menatap lengannya yang terpotong. Matanya penuh keterkejutan. King Feng ini memang iblis. Sebelumnya, kecepatannya tidak bisa menandingi kecepatannya, jadi bagaimana mungkin dia bisa lebih cepat darinya. Li King Feng tidak memberi Wudi Muramasa waktu untuk bereaksi. Ia mengayunkan pedangnya lagi dan, kali ini, menebas lengan kiri Wudi Muramasa. Wudi Muramasa sekali lagi menjerit. Kedua lengannya dipotong oleh Li King Feng. Ia merasakan sakit yang luar biasa, tampak muram, dan keringat dingin mulai mengucur deras dari dahinya. Jangan bunuh aku, pinta Wudi Muramasa. Wudi Muramasa yang tadinya begitu sombong, kini, demi hidupnya sendiri, memohon belas kasihan pada King Fengli. Orang-orang di sekitar tempat kejadian semuanya terkejut melihat kejadian ini. Li King Feng ini terlalu kuat. Wudi Muramasa adalah penguasa alam roh surgawi terkuat di Pulau Pasifik, tetapi ia harus memohon nyawa Li King Feng. Bab 1079. Membunuh Wudi Muramasa. Tuan muda sungguh kuat. Yoshiko Sato menatap King Fengli dengan raut kekaguman di wajahnya. Sebagai kepala klan ninja Pulau Pasifik, Yoshiko Sato tentu saja mengetahui kekuatan Wudi Muramasa. Ia adalah penguasa tak terkalahkan di Pulau Pasifik, mengalahkan banyak kultivator alam roh surgawi di seluruh negeri. Namun, tanpa diduga, kedua lengannya dipotong oleh Li King Feng. Kau memintaku untuk melepaskanmu, tanya King Fengli menatap Wudi Muramasa dengan sedikit rasa jijik. Lily tidak menyangka hal ini. Wudi Muramasa ini ternyata seorang pengecut. Demi bertahan hidup, ia malah memohon belas kasihan. Akankah Li King Feng melepaskan Wudi Muramasa? Tentu saja tidak. Saat berhadapan dengan penduduk Kepulauan Pasifik, ia hanya memikirkan satu kata, bunuh. Li King Feng mengayunkan pedang api merahnya dengan ganas, membentuk busur dengan energi pedang yang tajam. Dengan satu ayunan, ia memenggal kepala Wudi Muramasa. Master Sekte-Sekte Pedang Iblis, Wudi Muramasa, telah meninggal. Apa? Wudi Muramasa benar-benar terbunuh. King Fengli terlalu kuat, dia memenggal kepala Wudi Muramasa dengan satu ayunan. Apakah Huaxia benar-benar terlalu kuat bagi kami penduduk Kepulauan Pasifik? Semua orang membicarakannya. Mata mereka penuh keterkejutan, terutama penduduk Kepulauan Pasifik. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka pucat dan seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka yang dekat dengan Sekte Pedang Iblis juga ketakutan. Tubuh mereka gemetar dan menggigil, takut Li King Feng akan membunuh mereka juga. Setelah dipikir-pikir, Lily bukanlah seorang pembunuh maniak. Meskipun ia membenci penduduk Kepulauan Pasifik, ia tidak akan membunuh orang sembarangan. Ia hanya ingin membunuh pelaku penculikan, Sekte Pedang Iblis. Sedangkan untuk penduduk Kepulauan Pasifik lainnya, ia tidak membunuh mereka. Setelah Lily membunuh Master Sekte Pedang Iblis, ia membiarkan penduduk Kepulauan Pasifik lainnya pergi. Namun, hal itu tidak berlaku bagi para pengikut Sekte Pedang Iblis, karena ia harus membasmi seluruh sekte secara menyeluruh. Li King Feng mengayunkan pedangnya dan melepaskan teknik pedang api dan petir. Semua murid Sekte Pedang Iblis terbunuh. Dengan hancurnya Sekte Pedang Iblis, wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Kematian Wudi Muramasa melambangkan kekalahan total Pulau Pasifik oleh seorang pria dari Huaxia. King Fengli pergi bersama Peri Bunga, Raja Iblis Kelelawar Ungu, Raja Iblis Api, dan Raja Iblis Hiu. Mereka naik kapal pesiar dan berlayar ke Huaxia. Perjalanan Li King Feng telah memukau seluruh Kepulauan Pasifik, dan hingga saat ia pergi, semua orang yang menyaksikan aksinya masih tercengang. Pertama kali King Fengli meninggalkan Pulau Pasifik, para elit Pulau Pasifik mencoba menghentikannya, tetapi kali ini, tidak seorang pun berani menghalanginya karena mereka tidak ingin mati. King Fengli meninggalkan Pulau Pasifik, duduk di kapal yang berlayar di lautan biru luas di bawah langit tak berujung. King Fengli mengeluarkan inti iblis dari binatang paus iblis dan meletakkannya di depan kapal penumpang.
Alih-alih menyerap inti setan, ia menggunakannya untuk menangkal binatang setan di lautan. Raja binatang iblis paus adalah penguasa lautan. Ia memiliki kekuatan absolut, membuat sebagian besar binatang iblis tak berdaya. Inti iblis memancarkan aura Raja Binatang Iblis Paus, menakuti binatang-binatang iblis lautan yang jauh. Tentu saja, tidak semua binatang iblis takut pada inti iblis paus. Beberapa binatang iblis setengah langkah yang lebih kuat di alam Raja Roh tidak takut pada inti iblis paus. Kapal penumpang itu melaju kencang, tetapi ketika mencapai jarak beberapa ratus mil laut, ia menghadapi blokade. Terdapat tembok air ratusan meter di atas permukaan laut, yang memutus jalur pelayaran. Tentu saja, dinding air ini tidak terbentuk secara alami. Dinding air ini disebabkan oleh monster laut raksasa dari dasar laut. King Feng Li mengayunkan pedang api merahnya dan memotong dinding air yang menghalangi jalan mereka, langsung mengubahnya menjadi gumpalan air yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh kembali ke lautan. Setelah menebas dinding air, Lili menghunus pedangnya lagi dan menebas lautan, menciptakan celah besar. Air terbelah menjadi dua, dan monster di dasar laut pun terlihat. Ini adalah binatang iblis lautan luas, dengan tubuh yang 3 kali lebih besar dari kapal pesiar, yang menampakkan dirinya sebagai Raja Iblis Penyu Laut. Raja Iblis Penyu Laut ini menempati dasar laut. Menatap dingin Li King Feng, ia berkata dengan suara dingin, "Manusia, apakah kau membunuh temanku, Raja Iblis Paus?" Raja Iblis Penyu Laut sebenarnya adalah teman baik Raja Iblis Paus. Ia hanya merasakan aura Raja Iblis Paus di kapal penumpang dari inti iblis, jadi ia pun datang. "Ya, aku membunuh Raja Iblis Paus," kata King Feng Li mengangguk dan ringan. Lili selalu mengakui perbuatannya. Meskipun Raja Iblis Penyu Laut ini kuat, dia tidak takut. Dia menyadari bahwa Raja Iblis Penyu Laut ini merupakan makhluk setengah tahap dari alam Raja Roh, yang kekuatannya sama dengan dirinya. "Manusia, aku akan membunuhmu dan membalas dendam untuk Raja Iblis Paus." Raja Iblis Penyu Laut mencibir, matanya berkilat dingin. Peng! Raja Iblis Penyu Laut mengayunkan siripnya, membentuk pilar air raksasa di lautan, dan melesat ke arah King Feng Li. Lili melepaskan pukulannya dan langsung mengenai pilar air tersebut. Pilar air itu pun pecah dan menghilang ke dalam laut. Murid Raja Iblis Penyu Laut sedikit terfokus, lalu berkata dengan suara dingin, "Setengah langkah alam Raja Roh, kau ternyata setengah langkah ke alam Raja Roh." Perlu diketahui bahwa sangat sulit untuk mencapai setengah langkah menuju alam Raja Roh, dan hanya sedikit orang yang mampu mencapainya. Bahkan di antara binatang iblis, sangat sedikit yang berhasil mencapai setengah langkah menuju alam Raja Roh. Raja Iblis Penyu Laut menggerakkan tubuhnya dan terus memutar air laut, membentuk ratusan pilar air yang semuanya menyerbu dengan ganas ke arah King Feng Li. Li King Feng memamerkan tinju neraka pencekiknya. Tinju itu berubah menjadi proyeksi tinju raksasa berukuran ratusan meter. Dengan satu pukulan, tinju itu menghantam semua pilar air, mengubahnya menjadi kabut. Raja Iblis Penyu Laut itu kuat, tetapi semua serangannya tidak efektif terhadap King Feng Li. "Tubuhmu besar sekali, tapi semua seranganmu sia-sia. Apa ibumu tidak memberimu makan dengan benar?" tanya King Feng Li sinis sambil tersenyum dingin. Wajah Raja Iblis Penyu Laut berubah, dan matanya berkilat dingin. Ia adalah penguasa lautan, monster iblis yang perkasa, namun kini ia dipandang rendah oleh Li King Feng. Raja Iblis Penyu Laut tidak lagi melepaskan pilar air. Tubuhnya yang besar muncul ke permukaan saat ia mengayunkan sirip penyunya dengan ganas ke arah Li King Feng. Kura-kura ini sangat kuat, dan serangannya meninggalkan beberapa lubang di udara. Udara pun pecah dan retak karena kekuatan besar di balik ayunannya. Serangan binatang buas yang setengah langkah memasuki alam Raja Roh memang mengerikan. Kekuatannya tak tertandingi. Merasakan serangan dahsyat Raja Iblis Penyu Laut, Lili menjadi serius dan tiba-tiba melepaskan proyeksi gunung raksasa dari tangan kanannya. Proyeksi ini mengandung jejak energi emas, dan dengan ganas menghantam serangan Raja Iblis Penyu Laut. Peng! Cakar kura-kura dan tinju neraka pencekik bertabrakan dan meledak, menyebabkan langit menjadi gelap dan suram, serta gelombang energi dahsyat, yang tingginya lebih dari 100 meter, memancar keluar ke segala arah. Binatang-binatang iblis tingkat rendah di lautan juga ikut terhanyut. Terhempas oleh ledakan energi dahsyat ini, semua tubuh mereka terhempas keras ke lautan dan banyak yang mati. Bab 1080. Raja Iblis Penyu Laut. Raja Iblis Penyu Laut sangat marah. Ia adalah penguasa lautan, dan semua makhluk di lautan menghormatinya bak raja. Bahkan jika manusia melihatnya, mereka juga akan menghormatinya, dan tak seorang pun berani menentangnya. Li King Feng adalah orang pertama yang berani tidak menghormatinya. Raja Iblis Penyu Laut terbang ke angkasa, berniat menghantam kapal penumpang. Ia ingin menghancurkan kapal penumpang dengan tubuhnya sendiri, yang akan memaksa semua orang jatuh ke dalam air, sehingga memungkinkan untuk dengan mudah membunuh semua orang, termasuk King Feng Li.
Lili Qingfeng secara alami melihat rencana Raja Iblis Penyu Laut. Ia tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan menyerang Raja Iblis Penyu Laut dengan ganas, meninjunya ke langit. Wajah Raja Iblis Penyu Laut berubah, dan kilatan dingin melintas di matanya. Penyu laut dikenal karena pertahanannya, dan kulit serta cangkangnya sangat tebal. Namun, ia tidak menyangka Li Qingfeng mampu menghajar tubuh besarnya hingga terbanting ke belakang. Raja Iblis Penyu Laut terkejut, dan begitu pula dengan Li Qingshan. Perlu diketahui bahwa ia baru saja menggunakan tinju neraka pencekik ditambah energi emas, yang sudah sangat kuat. Binatang buas biasa pasti sudah dilumat abis oleh Li Qingshan, tetapi Raja Iblis Penyu Laut hanya terdorong mundur tanpa terluka. Manusia lemah, aku akan membunuhmu dengan inti iblisku. Secerca amarah muncul di mata Raja Iblis Penyu Laut. Ia membuka mulutnya dan memperlihatkan inti iblis berwarna hijau. Inti iblis lainnya berwarna pucat, hitam, atau biru, tetapi inti iblis Raja Penyu Laut ternyata berwarna hijau. Pantas saja orang bilang penyu berwarna hijau. Pasti karena itu. Aku penasaran, kura-kura bodoh, apa istrimu selingkuh? Apa itu sebabnya inti iblismu berwarna hijau? Tanya Li Qingshan sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini dari King Feng Li, dua wanita cantik, Peribunga dan Raja Iblis Api tersenyum menawan, sementara Raja Iblis Kelelawar Ungu terlalu muda untuk memahami maksudnya. Orang-orang di sekitar King Feng Li tampak seperti sedang tertawa, namun wajah Raja Iblis Penyu Laut tampak muram seolah-olah tidak dapat menahan omong kosong ini lagi, dan menjadi sangat marah. Meskipun Raja Iblis Penyu Laut perkasa, ia jarang memarahi siapapun dan juga jarang dikutuk. Ini bukan situasi yang biasa ia hadapi, jadi ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ia hanya bisa berteriak keras, aku tidak punya istri. Oh, jadi kamu lajang, sendirian selamanya setelah beberapa ribu tahun. Semua orang yang hadir tampak menahan tawa. Kura-kura itu benar-benar besar dan bodoh. Li Qingfeng memarahi dan menggodanya, tetapi sayangnya, ia sama sekali tidak mengerti. Melihat orang banyak menertawakannya, Raja Iblis Penyu Laut akhirnya mengerti dan menyadari bahwa dirinya sedang dihina oleh King Feng Li. Bajingan, aku akan membunuhmu, teriak Raja Iblis Penyu Laut dengan marah. Ia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan inti iblis hijau dan menembakkan tombak hijau ke arah Li Qingfeng. Tombak hijau ini bukanlah tombak sungguhan, melainkan sejenis kekuatan super yang datang bersama inti iblis. Ia melesat menembus udara, menembus angkasa, dan langsung membelah lautan menjadi dua. Air laut terbelah menjadi dua sisi, meninggalkan atmosfer yang mengerikan. Merasakan kekuatan tombak hijau itu, wajah Li Li memucat. Ia sungguh terkejut. Kekuatan tombak hijau ini terlalu kuat, hampir setara dengan serangan tingkat Raja Roh. Tinju ketiga. Menghancurkan langit dan bumi, teriak Li Qingfeng dengan suara berat. Ia langsung melepaskan teknik ketiga, tinju neraka cekik, yang berubah menjadi tinju raksasa sepanjang beberapa ratus meter. King Feng Li tidak hanya menggunakan teknik ketiga dari Strangle Hellfish, ia juga memasukkan energi emas ke dalamnya untuk membuatnya lebih kuat. Peng! Tombak hijau itu bertabrakan dengan tinju neraka pencekik, menyebabkan tsunami dahsyat terbentuk dari kekuatan tersebut. Air laut meletus setinggi lebih dari 100 meter, langsung menguap di udara. Saat udara di sekitarnya meletus, retakan besar tercipta di udara. Orang-orang di sekitarnya tampak ngeri. Deng deng deng. Tubuh King Feng Li mundur 4 langkah di dek sebelum dia perlahan berdiri tegap, merasakan tinjunya sakit. Tombak hijau itu terlalu kuat, mata King Feng Li menunjukkan sedikit keterkejutan. Tombak hijau ini layak disebut serangan inti iblis dari Raja Iblis Penyu Laut, karena memang mengandung kekuatan yang dahsyat. Bahkan mampu menangkis tinju neraka pencekik milik King Feng. Tentu saja, Li Qingfeng baru saja menguasai jurus tinju neraka cekik tingkat ketiga. Jika ia bisa menguasai jurus tinju neraka tingkat keempat, ia pasti bisa mengalahkan Raja Iblis Penyu Laut. Kakak Li, kau baik-baik saja. Melihat Lili yang terdorong ke belakang, wajah lembut Peribunga tiba-tiba berubah menjadi cemberut dengan sedikit kekhawatiran. Dalam benak Peribunga, Li Feng adalah simbol ketangguhan, dan bahkan Wudi Muramasa dari Pulau Pasifik pun tak mampu mengalahkannya. Lalu, apakah ia benar-benar terdesak mundur dalam pertarungan itu? Bukan apa-apa, tombak hijau ini adalah kekuatan super inti iblis, setara dengan serangan tingkat Raja Roh, kata King Feng Li sambil tersenyum tipis. Alam Raja Roh. Wajah halus Peribunga tiba-tiba berubah, karena dia secara alami mengetahui kekuatan alam Raja Roh. Awalnya ia mengira Raja Iblis Penyu Laut adalah monster iblis setengah langkah dari alam Raja Roh, jadi kekuatan serangannya terbatas. Ia tidak menyangka inti iblisnya mampu melancarkan serangan setingkat Raja Roh. Kekuatannya terlalu besar. Manusia, tombak hijauku adalah serangan berat setingkat alam Raja Roh. Kau celaka. Raja Iblis Penyu Laut tertawa, matanya penuh amarah. Karena kau ingin mati,
maka aku akan membantumu mewujudkannya. Li Qingfeng tersenyum, matanya berkilat dingin. Hahaha, kau sama sekali bukan lawanku. Bagaimana kau bisa membunuhku, kata Raja Iblis Penyu Laut dengan arogan. Ia sama sekali tidak memikirkan King Feng Li. King Feng Li menoleh ke Peribunga dan berkata, aku akan membunuh Raja Iblis Penyu Laut sebentar lagi. Ingat untuk mengambil inti iblisnya. Jangan sampai jatuh ke laut. Petik 2. Peribunga mengangguk. Ia tahu bahwa Li Qingfeng memiliki teknik rahasia, dan begitu teknik itu digunakan, esensi vitalnya akan terkuras. Ia akan kehilangan semua kekuatannya. Pada saat itu, bahkan seorang kultivator diri biasa pun dapat dengan mudah membunuh Li Qingfeng. Suara mendesing. Tubuh King Feng Li terhempas ke permukaan laut, dan wajah lembut Peribunga langsung berubah. Tubuhnya melayang dan ia segera memeluk King Feng Li di udara, membawanya kembali ke kapal penumpang. Wajah Lili pucat pasi. Wajahnya tampak muram, dan seluruh tubuhnya terasa tak berdaya. Esensi vital di dalam dirinya terkuras habis, membuatnya merasa seperti bisa pingsan kapan saja. Tinju naga api adalah teknik tinju dewa. Meskipun kuat, efek sampingnya terlalu parah sehingga tidak boleh digunakan secara bebas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.